Oke teman-teman, pada video ini kita akan membahas tentang storage pool pada Proxmox. Oke, sebelumnya saya sudah menginstal Proxmox-nya, dan di sini saya menggunakan dua harddisk teman-teman. Teman bisa pergi ke VPA, kemudian ada disk ya, scroll bawah ada disk. Nah di sini saya menggunakan dua harddisk. Nah sebenarnya kalau physical disknya itu ada 3. Jadi yang 600 ini kali 2, saya jadikan RAID 1 sehingga terbacanya hanya 600 GB. Dan juga yang satu lagi ini 1 tera, saya jadikan RAID 0. Sebenarnya bisa aja saya jadikan RAID 5 gitu, tapi saya butuh nanti ini untuk penyimpanan VM-nya, untuk disk-disknya, dan yang ini untuk sistemnya. Seperti itu teman-teman. Oke, kita langsung aja ke caranya. Nah, ini teman-teman bisa pergi ke disk, kemudian ada ZFS, kita akan pilih mode ZFS. Nah, sebelumnya kita pastikan wipe dulu ya. Kita wipe dulu, kita bersihkan, artinya tidak ada partisi di dalamnya, pastikan kosong. Kita klik wipe. Nah, di sini udah bersih, artinya dia nggak dipakai sama sekali gitu, no ya. Dia bukan BIOS, dia bukan EV, bukan LVM juga. Pokoknya dia bukan partisi, dia hard disk utuh satu gelondong. Oke, kemudian kita pergi ke ZFS, kita klik create ZFS. Nah, di sini kita akan membuat nama ZFS pool-nya. Misalkan di sini kita beri nama server pool. Nah, untuk RAID levelnya, nah ini sebenarnya bisa ya kalau misalkan teman-teman, justru malah direkomendasikan dari Proxmox-nya itu teman-teman menggunakan RAID-nya di sistem Proxmox-nya. Artinya tidak menggunakan RAID pada sisi BIOS-nya, melainkan dari sisi Proxmox-nya. Tapi saya sudah menginstal dari BIOS-nya. Ini buat bukan untuk production juga, jadi masih aman-aman aja teman-teman ya. Untuk compressionnya kita pilih LZ4. Nah ini rata-rata LZ4, teman-teman bisa cari sendiri referensinya kenapa ini LZ4. Oke, di sini tinggal pilih harddisknya. Ya otomatis satu ya, karena kita punya satu harddisk doang. Nah untuk add storage-nya kita on checklist. Nah ini nanti kalau misalkan kita add storage, nanti kita back dulu sebentar ya. Nanti dia akan tampil pada PVI seperti ini teman-teman. Nanti dia akan muncul di bawahnya storage baru seperti ini. Nanti akan nongol seperti ini. Oke, kita coba seperti itu aja ya. Kita coba dua cara. Oke, kita ke ZFS lagi, kita create dulu server pool. Nah, ini kita pilih LZ4, ini single disk. Oke, kemudian kita pilih hard disk fisiknya. Nah, di sini add storage kita create. Nah, nanti ketika kita create otomatis akan ada di samping. Tapi ya, perhatikan ya, seperti ini. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Jadi nanti ketika kita buat VM dia akan masuk ke sini, kemudian kita membuat kontainer dia akan masuk ke sini. Tapi saya nggak ingin seperti ini teman-teman, karena nanti saya akan pisahkan di mana file ISO itu saya nggak taruh di lokal, pokoknya full di hard disk yang baru. Jadi saya bikin direktori, nanti ada 3 direktori, kita bikin ISO atau image gitu ya untuk direktorinya. Kemudian untuk VM dan kontainer itu kita jadikan satu direktori, dan satu lagi itu untuk backup, nanti bisa dipakai untuk backup harian gitu. Nah kalau udah seperti ini kita hapus dulu yang ini ya teman-teman. Cara hapusnya tinggal klik server PVA. Nah kita hapusnya dari sini teman-teman, ke data center, kita ke storage. Nah kita server pool, kemudian kita klik remove. Yes. Oke, kita ulang lagi, kita bersihkan dulu. Kita ke PVE-nya, kemudian kita ke disk-nya. Nah, ini nggak bisa langsung dihapus, kita hapus ZFS-nya dulu. Kita hapus pool-nya. Ini ada more, ada destroy. Nah, ini kita ketik ulang server pool-nya. Server pool ini untuk konfirmasi, teman-teman ya. Oke, berhasil dihapus, hilang. Nah, di disk-nya kita akan wipe ulang. Kita wipe ulang. Kita ulang lagi caranya teman-teman ya. Nah, kita akan buat seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu 3 direktori. Oke, kita pilih harddisknya ya, kemudian kita pilih ZFS, kita create ZFS. Nah, kita beri nama masih sama, server pool. Ininya LZ4 dan di sini nggak usah. Nah, ini checklist harddisknya, kemudian kita create. Nah, karena kalau kita buat di sini tidak ada opsinya, karena cuma ada opsi add storage tadi, jadi nanti nongol di sini, maka kita perlu menggunakan CLI teman-teman. Command line teman-teman. Maaf, jadi ribet ya. Oke, kita pergi ke cell.
Nah, ini adalah jendela shellnya, shell Linux dari Proxmox-nya. Oke, kita remote aja ya. Kita remote aja. SSH root. Oke, di sini jendela Proxmox-nya kita back dulu biar terang. Oke, ini saya sudah meremote Proxmox-nya via SSH dan via terminal ya. Nah, nanti untuk melihat membuat direktorinya kita perlu lihat dulu. Kita perlu lihat dulu listnya. Nah, ini kebaca teman-teman ya. Jadi ada ZFS pool, yaitu server pool, di mana dia terpakai sekian, yang tersedia sekian, referensinya sekian, dan mount point-nya ini gitu. Untuk cara buatnya, kita hanya perlu memasukkan perintah ZFS create. Nah, di sini kita masukkan dulu server pool utamanya. Nah, di sini kita bikin ISO atau image-nya. Kita masukkan image seperti ini. Oke, kemudian kita bikin lagi vmct gitu ya. vm strip ct. Ini virtual machine atau kontainernya. Kemudian kita bikin lagi satu untuk backup. Nah, kalau kita ZFS list lagi, nah, kita punya 3 directory. Nah, ini udah secara CLI-nya udah bisa dipakai teman-teman. Tapi kita nggak bisa langsung nyimpen di sini karena kita kan nanti pakainya GUI ya, via sini. Nah, cara untuk menambahkannya supaya ada di sebelah sini, nah itu kita pergi ke data center, kemudian kita ke storage, kita pilih add. Nah, ini kita pilih directory. Nah, untuk direktorinya kita samain aja nama-namanya teman-teman. Jadi nama-namanya kita akan pakai backup, image, dan vmct. Oke, di sini kita pakai image dulu. Nah, untuk direktorinya kita pastekan mount point-nya. Tadi kita pakai image, jadi mount point-nya image. Kita copy. Nah, ini nggak usah seret, biarin ya. Nah, di sini kita pakai image ini untuk ISO. Oke, jadi caranya kita klik dulu text image-nya. Nah, supaya kosong dulu, kita pilih ISO. Jadi nanti ini untuk kontennya khusus untuk ISO aja. Advanced ini nggak perlu ya, kita langsung add aja. Oke, kita add. Oke, nanti dia nongol nih teman-teman, ada image. Nah, ini nanti kita akan taruh untuk ISO-ISO nih yang kita butuhkan, misalkan kayak Ubuntu, Windows Server itu kita taruh di sini. Oke, lanjut kita bikin yang berikutnya. Kita add directory lagi. Sekarang kita masukkan vmct. Ini sebenarnya bebas ya namanya ya, cuma biar nggak bingung. Yang penting mount point dari direktorinya aja. Kalau buat namanya bebas. Cuma ini biar sama di CLI-nya, jadi saya pakai yang sesuai dengan nama poolnya, sesuai nama direktorinya, sorry. Oke, paste, kita add. Kita add lagi. Sini kita pakai backup. Nah, di sini kita ganti backup. Ini jangan sampai salah ya. Kalau misalkan salah nanti nggak bisa. Supaya aman sih, bagusnya teman-teman copy paste aja gitu, supaya pasti. Nah, sebenarnya sama aja sih. Oke. Ada 3. Oh, ketinggalan teman-teman, sorry, tadi kelewat. Harusnya kita isi kontennya terlebih dahulu, teman-teman. Oke, di sini kita akan hapus terlebih dahulu. Kita ke storage dulu, kita edit. Nah, ini kontennya dia nggak usah dihapus ya, bisa diedit teman-teman. Ini berarti VM, ini bukan Diximage, tapi di sini kita kasih kontainer betul dan juga Diximage. Nah, seperti ini benar. Oke, kita lihat CTVM. Oke, benar. Ini VM Diction nanti ditaruh di sini, kontainernya taruh di sini. Kita lihat image-nya udah ISO. Nah, untuk backupnya ini masih VM Dix. Kita perlu edit lagi.
Nah, untuk yang backup ini kita pilihnya yang visit DOM backup, dan juga snippet juga kita masukin sini, nggak apa-apa deh. Oke, kita lihat di backupnya. Oke, masih belum, kita refresh. Oh, tadi belum ini ya. Udah ini. Backup dan snippet. Jadi nanti kalau snippet masuknya di sini, backup juga masuknya di sini. Oke, kira-kira seperti itu, teman-teman. Jadi nanti bisa langsung dipakai untuk VMDX-nya kita taruh di sini. Oke. Saya rasa sekian ya untuk video ini, nanti kita akan sambung lagi di next video, teman-teman. Terima kasih. Bye bye.